Kalau kita lihat bangsa, panitia 9 yang merumuskan Pancasila dan undang-undang. Banyak orang Padang. Orang Minang banyak. Coba, yang pertama kali rapat. Ya. Kalau Bung Karno kan pada tanggal 1 Juni. Ya. Pada tanggal 29 Mei, Ya. itu Bung Hatta udah ngomong. Muhammad Hatta. Ya. Sebelumnya 28 Mei, Muhammad Yamin sudah ngomong. Jadi yang pertama kali menyampaikan tentang Pancasila, yang ada 5 sila, itu Muhammad Yamin. Bukan Bung Karno. Ya. Saya pernah melaksanakan bakti TNI, waktu saya letnan itu di Payakumbuh itu, membangun jembatan itu tanpa APBN dan APBD. Uangnya dari mana? Ya dari Gebu Minang. Gebu Minang itu. Padahal sudah hitungan miliar loh saat itu. Uang saat itu loh, tahun 90-an loh. Orang-orang Minang yang di luar Minang itu wajib 1.000. Makanya jangan lupa juga uang. Ya, itulah yang hebatnya orang Minang. Ya. Orang Minang itu merantau sampai ke bulan sana. Kalau di bulan ada orang, pasti ada rumah makan Minang sana. Rumah makan Padang. Karena merek ya Padang. Sesuai Faroid, hukum waris. Tapi Pusako Tinggi diwariskan secara matrilineal. Supaya tidak hilang. Yang megang perempuan, itulah hebatnya orang Minang malah. Ya. Kalau dipegang laki-laki, habis untuk kawin lagi nanti. Ya, tari piring itu menggambarkan bahwa orang Minang itu di tempat perantauan ya dia cari kehidupan. Ya, cari kehidupan. Gitu ya. Iyalah. Nggak suka dia tari-tari pakai senjata. Nggak ada. Nggak ada perang-perang. Di Minang nggak ada tari pakai senjata kan? Ya, itulah. Bukan orang Minang nggak jago bertempur. Ya. Bukan orang Minang nggak berani berkelahi. Pendekar juga banyak. Banyak pendekar. Dan zaman dulu yang mengukuhkan dia pendekar itu penghulu loh. Ya. Makanya tidak salah apa yang disampaikan oleh Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Bapak Presiden kita, dan Nurcholish Madjid yang mengafirmasikan bahwa budaya politik Indonesia sangat diwarnai oleh demokrasi Minangkabau. Cepat, jangan mendahului. Tajam, jangan melukai. Pandai, jangan menggurui. Teladan Nusantara. Rajo disayang, bak pohonan gadang, ureknyo tampe baselo, batangnya tampek basandar, dahannya tampek bagantuan. Di dalam adat, di dalam nagari misalkan ya, di unsur kepemimpinannya, makanya sangat demokratis orang Minang itu. Unsur kepemimpinannya itu tidak dipegang oleh penghulu saja. Tapi juga dipegang oleh yang lain-lain. Itulah yang disebut nan ampek jini. Orang nan ampek jini itu yang pertama adalah penghulu. Yang kedua adalah manti atau menteri. Ini orang cadik pandai. Penghulu ini pemimpin ini. Diambilkan dari nenek mama ini. Di dalam keluarga kaum-kaum nenek mama yang banyak di dalam satu nagari dipilih. Yang terpilih menjadi penghulu Andito. Andiko. Penghulu Andiko itu penghulu utama. Ini penghulu. Kemudian yang kedua adalah manti atau menteri, cadik pandai. Yang ketiga adalah malin. Malin, kan ada istilah malin kundang. Malin kundang itu. Malin itu adalah agama, tokoh agama. Mu'alim atau alim ulama. Tokoh agama ini sebetulnya. Malin itu apa? Yang keampe, hulu balang. Namanya dubalang atau hulu balang. Yang berkepentingan atau bertugas mempunyai core business untuk menjaga keamanan dan pertahanan. Nah ini hulu balang ini. Jadi 4 orang ini, penghulu, kemudian manti, malin, kemudian dubalang, inilah yang disebut urang nan ambek jini. Urang nan ambek jini. Tetapi karena dubalang ini sudah nggak ada kan zaman sekarang, akhirnya ada 3 orang inilah yang disebut Tungku Tigo Sajarangan. Berasalnya dari
sampai jini itu ya? Urang nan sampai jini. Orang nan Dari sampai zaman jini. dulu masih ada Dubalang yang disebut Tungku Tigo Sajarangan, itu adalah Manti, Malin, dan Dubalang. Oke. Tapi karena Dubalang sekarang kan sudah tidak ada. Ya. Makanya sekarang Tungku Tigo Sajarangan itu Penghulu, Ya. kemudian Manti, kemudian Malin. Ya, ya, ya. Penghulu, kemudian Cerdik Pandai, Ya. dan Alim Ulama. Ya. Itulah yang disebut Tungku Tigo Sajarangan. Oke. Tungku Tiga Sajarangan kan? Ya, ya, Ini agak mirip dengan orang Batak. ya. Kalau ini kan adalah pemimpin di dalam satu negara, Tungku Tiga Sajarangan. Jadi ada Tungku Tiga untuk menjarang air. Kalau Tungku Tiganya ini rata, airnya nggak akan tumpah. Kalau salah satu menonjol, salah satu lemah, ya tumpah dia, beda. Nah, tapi kalau di dalam adat Batak, namanya apa itu? Untuk kekerabatan. Ya, ya. Nah, Jadi Nah, sebetulnya untuk menerangkan kekerabatan dengan metafora tungku juga, ya, yaitu hula-hula, Ya. kemudian dongan tubuh, Ya. dan boru. Ya. Jadi itu hubungan antar keluarga. keluarga. Ya. Itu kalau di tanah Batak. Ya. Namanya Dianatolu. Ya. Jadi sama dengan tungku, Dianatolu itu ya artinya tungku tiga itu. Ya. Cuma kalau Tungku Tigo Sajarangan di Minang, ini adalah unsur kepemimpinan di dalam suatu masyarakat Minang. Makanya sebetulnya sepanjang lebar kita berbicara tentang Minangkabau ini, orang-orang Minang ya, sejarah, budaya, adat, apa segala macam, Ya. intinya sebetulnya satu di Minang ini. Iya. Bagaimana kekentalan seorang pemimpin saja sebetulnya. Berbicara Minangkabau, berbicara pemimpin sebetulnya. Ya. Itulah Cadia Pandai, Datu, Kapalu Nagari, Malin. Nagari, Malin, Ya. Dubalang, Ya. Rajo. Makanya sebetulnya nggak heran kita kalau negara ini juga banyak tokoh-tokoh pahlawan nasional ini berasal dari Minangkabau. Ya. Baru Cadia Pandai, kemudian patriot-patriotnya lah dari situ ya. Sebetulnya ini sebenarnya sudah apa ya, merupakan apa ya, kekuatan dari Minangkabau itu sendiri ya, gitu ya Mas Agus ya. Jadi begini, saya agak sedikit menyampaikan reasoning masalah ini. Kenapa orang Minang begitu demokratis? Karena sistem adat, kalarasannya itu demokratis dia. Kemudian, aturannya. Nagari itu independen dia. Tidak dependen, tapi independen. Jadi Raja Pagaruyung itu membebaskan nagari-nagari ini untuk mengatur negaranya masing-masing. Makanya antar nagari itu ada sedikit persaingan untuk menjadi orang hebat. Makanya orang Minang dari zaman dulu, jauh sebelumnya, mempunyai etos pendidikan yang sangat tinggi. Karena di dalam nagari itu bersaingnya adalah harus kaya, negara itu harus kaya. Makanya orang Minang berdagang dia. Dagang, belajar. Harus pandai dia. Makanya belajar. Nggak punya uang, diongkosi oleh kaumnya. Makanya tidak heran. Pada saat awal kemerdekaan, founding parent kita, untuk tidak menyebut founding fathers ya. Karena kalau kita menyebut founding fathers, kadang-kadang pihak orang-orang perempuan pada protes. Emangnya founding fathers, di dalam pembentukan Pancasila UUD 45 ada perempuannya. Krisnamurti gitu kan. Berarti jangan founding fathers lah, ada mother-nya kok. Untuk tidak mengatakan founding fathers, kita gunakan founding parent aja kan. Founding parent. Founding parent orang kita. tua-tua selaku pendiri bangsa lah. Ya. Orang tua-tua pendiri bangsa kita. Kalau kita lihat bangsa, panitia 9 yang merumuskan Pancasila dan undang-undang. Banyak orang Padang. Orang Minang banyak. Coba, yang pertama kali rapat. Ya. Kalau Bung Karno kan pada tanggal 1 Juni. Pada tanggal 29 Mei, itu Bung Hatta udah ngomong. Muhammad Hatta. Sebelumnya 28 Mei, Muhammad Yamin sudah ngomong. Jadi yang pertama kali menyampaikan tentang Pancasila, yang ada 5 sila, itu Muhammad Yamin. Bukan Bung Karno. Cuma apa yang disampaikan oleh Bung Hatta, itu sampai sekarang hilang. Jadi apa yang disampaikan Bung Yamin atau Muhammad Yamin masih ditemukan sekarang.
Yang disampaikan Bung Karno sudah ditemukan. Yang disampaikan oleh siapa namanya? Ini Agus dari Salim. Muhammadiyah. Agus Salim, bukan? Bukan. Agus Salim nggak masuk di situ. Nggak masuk ya? Itu Kiai Dahlan. enggak. Ya. Itu kan dari Muhammadiyah. Saat itu Kiai Ahmad Dahlan kayaknya udah meninggal. Oh, okay. Jadi penggagas Pancasila, Panitia 9. Yang pertama kali itu Muhammad Yamin. Ya. Yang kedua Muhammad Yamin. Orang Minang banyak di situ. Ya. Bung Karno itu tanggal 1 Juni, makanya sekarang 1 Juni jadi Pancasila, hari lahir Pancasila. Memang istilah Pancasila itu pada 1 Juni. Pada saat Muhammad Yamin menyampaikan 5 sila, belum menamakan Pancasila dia. Nah, tapi pertama kali Muhammad Yamin, Bung Karno boleh katakan berangkat dari format cara berpikirnya Ahmad Yamin. Itu dari segi founding fathers itu ya, founding parents lah ya. Ya, makanya Pancasila sekarang ini yang pasal sila keempat coba. Kerakyatan. Itu kan demokratis sekali. Kerakyatan ya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan kita, negara kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan dipimpin oleh yang paling besar, dipimpin oleh yang mayoritas, enggak, dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan untuk mencari mufakat. Dalam permusyawaratan, mencari mufakat dan perwakilan. Kalau bahasa Padangnya itu untuk dalam rangka mencari kata saiyo sakato. Iya, mufake. Mufake. Ini pasal sila keempat ini sangat Minang sebetulnya. Jadi di dalam adat Minangkabau, nagari ini itu perwakilan masing-masing suku ada, perwakilan masing-masing kaum ada. Perwakilan ini kemudian berapat dia. Bukan yang paling besar mayoritas yang menentukan, tapi hikmat kebijaksanaan yang paling menang. Yang memimpinnya. Karena apa? Di dalam ada undang-undangnya. Boleh katakan ada gium di dalam bermusyawarah itu. Orang Minang mengatakan bahwa boleh katakan Mamak Barajo Penghulu. Ya. Saya akan buka ini ya. Ini maksudnya ini. Jadi Mamak Barajo Penghulu, kemenakan Barajo kepada Mamak. Kemenakan Barajo kepada Mamak. Mamak Barajo kepada Penghulu. Penghulu Barajo kepada Mufake. Mufake Barajo kepada Nanbana. Nanbana Barajo berdiri sendiri. Jadi di dalam Minang itu kemenakan itu berajanya atau menginduknya kepada paman. Ya kan? Penghulu. Ya kan? Penghulu menginduknya kepada apa? Kepada mufakat. Mufakat menginduknya kepada yang benar, Nanbana. Yang benar itu berdiri sendiri. Itu adigium di dalam mufakat. Makanya Abdurrahman Wahid dengan Nurul Majid pernah mengatakan, kalau kita pelajari Pancasila, saya kebetulan mantan pelajar ideologi di Lemhanas, sila keempat Pancasila itu boleh katakan sangat Minang. Makanya Abdurrahman Wahid dengan Nurul Majid pernah mengafirmasi bahwa sila keempat ini yang merupakan budaya politik Indonesia diafirmasikan sebagai budaya politik Minang. Karena yang merumuskan founding fathers-nya banyak orang Minang juga. Makanya demokrasi ala Indonesia ini, demokrasi yang luar biasa. Berbau Minang lah ya. Kita demokratis, tapi tidak mengandalkan yang mayoritas. Kenapa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang memimpin itu hikmat kebijaksanaan. Karena Nanbana tadi itu. Dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Yang benarnya yang mana? Yang dalam permusyawaratan harus dimusyawarahkan. Yang bermusyawarah siapa? Perwakilan. Dalam permusyawaratan, perwakilan. Jadi boleh katakan sekarang ini Indonesia setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar ini sudah tidak sesuai dengan Pancasila banyak. Contoh, kita demokrasinya sudah demokrasi liberal. Mana yang menang, yang besar, yang mayoritas, itulah yang menentukan. Padahal hikmat kebijaksanaan belum tentu keluar dari mayoritas. Bisa-bisa hikmat kebijaksanaan itu keluar dari minoritas.
Cuma dia nggak bisa mengeksploitasi, dia nggak bisa mewujudkan, tidak bisa mengimplementasikan. Karena apa? Karena dia kalah. Makanya di dalam Pancasila bukan yang menang yang kalah yang menentukan. Yang benar. Tapi hikmat kebijaksanaan. Ya. Hikmat kebijaksanaan dalam bahasa Minangnya, dalam adegium bermufakat di Minang, itu nanbana. Nanbana. Penghulu itu pun harus menginduk pada nanbana. Nanbana menginduknya pada siapa? Berdiri sendiri dia. Nanbana. Itulah. Jadi budaya politik Indonesia itu boleh katakan dalam demokrasi ya. Ini yang boleh katakan yang mewarnai adalah Minang. Ya. Oke, Mas Agus. Kita masuk pada sesi terakhir ya. Ini udah luar biasa panjang lebar kita bicara. Kita sesi terakhir itu kita bicara seputaran orang-orang Minang ya. Iya, iya. Ya, yang kita tahu lah ini secara umum orang Minang itu 3 ajanya itu. Mereka suka merantau, ya. Mereka suka belajar, berdagang, dan berdagang sebetulnya. Iya, iya. Ini bagaimana ceritanya? Bagaimana? Jadi begini, ya. Kalau saya pelajari ya dalam sejarah itu, memang orang Minang pertama suka merantau. Ya. Karena apa? Persaingan antar nagari tadi. Untuk kaya harus berdagang dia. Ya. Untuk pandai harus belajar dia. Untuk bisa belajar dan berdagang, tidak harus di kampung sendiri. Bisa merantau dia. Makanya ada undang-undang Luhak dan undang-undang Luhak dan undang-undang rantau. Luhak Bapang Hulu, rantau Barajo. Ya, dan jadi, ado pulo limo sarek marantaunya. Ya kan? Itu lain lagi ya. Ado limo sarek marantau. Ya, tapi ini tidak ada di dalam hukum adatnya ini. Ya. Ini ada gium yang boleh katakan masyarakat kekinian nih. Ya. Yang pertama adalah cari ido samang. Ya. Yang kedua rajin kama saji. Ya, jan mancilo. Jangan mencuri. Ya. Jan bajino. Ya kalau jadi pejabat jangan mancilo, jangan korupsi lah gitu. Ya. Jan bajino, jangan berzina. Ya. Yang kelima jangan lupa jo kampuang. Jangan lupa kampuang. Ya. Makanya orang Minang itu sangat jangan lupa kampung itu bagus tuh. Ada istilahnya gebu 1000 Minang. Ya, gebu Minang. Gebu 1000 Minang. Artinya bukan gebu. Ya. Gebu itu singkatan dari gerakan 1000 Minang ya, gebu Minang ya. Gebu Minang itu artinya gerakan 1000 Minang. 1000 Minang ya. Dulu itu ngasih uang 1000. Pokoknya orang Minang wajib 1000. Tapi sekarang bukan gebu lagi. Ya. Gerakan 1 juta Minang. Ngasihnya 1 juta dong sekarang. Bukan 1000 lagi. Dulu gebu Minang saja bisa membangun masjid banyak sekali itu di. Ya. Saya pernah melaksanakan bakti TNI waktu saya letnan itu di Payakumbuh itu membangun jembatan itu tanpa APBN dan APBD. Uangnya dari mana? Ya dari gebu Minang. Gebu Minang itu. Padahal sudah hitungan miliar loh saat itu. Uang saat itu loh tahun 90-an loh. Orang-orang Minang yang di luar Minang itu wajib 1000. Makanya jangan lupa jangan kampuang. Ya, itulah yang hebatnya orang Minang. Ya. Orang Minang itu merantau sampai ke bulan sana. Kalau di bulan ada orang pasti ada rumah makan Minang sana. Rumah makan Padang karena merek ya Padang. Tapi ekornya tetap di kampung. Dan satu lagi hebatnya orang Minang. Kalau kita lihat di Indonesia ini ya. Di apa ya, di Jakarta aja. Iya. Ada Kampung Makassar. Iya. Ada Kampung Ambon. Kampung Bugis. Di Jogja itu ada Bugisan. Ya. Kalau di Manado kita dengar ada Kampung Ternate. Kampung Jawa. Kampung Jawa. Di Ternate ada Kampung Jawa juga. Jawa. Tapi di Kampung Melayu ada juga. Kampung Melayu. Ada juga. Di seluruh Indonesia ini nggak ada Kampung Minang, Kampung Padang. Tapi dia semua ada di situ. Itulah hebatnya orang Minang. Ya. Orang Minang sangat pede, percaya diri, dan sangat membaur kepada lingkungan. Ya. Makanya ada pepatah pepitih di Minang mengatakan bahwa di ma ranting dipatah, di ma ranting dipatah, di sinan semua digali. Ya, di mana ranting dipatah, di situ sumur digali. Ya. Di ma bumi dipijak, di siku langit dijunjung. Jadi sangat menghargai. Di mana dia berpijak, di situ dia menjunjung tinggi adat istiadat setempat. Dan satu lagi, mengapa adat istiadatnya begitu kuat dan tidak lekang oleh zaman? Ya. Karena adat istiadatnya itu, Adaik bersandi sarai, sarai bersandi Kitabullah. Nah, ini ceritanya, akan saya sedikit sampaikan. Sebetulnya ini adegium Adek basandi sarak, sarak basandi Kitabullah.
itu merupakan boleh katakan kompromi setelah era Perang Padri. Ya. Nah, Perang Padri itu pertama kali adalah perang antara kaum adat yang tetap konservatif menggunakan adat-adat kerajaan zaman dulu, Ya. yang berbau Jawa boleh katakan, Ya. berbau Majapahit, Ya. berbau Hindu-Buddha, dengan kaum agamis Ya. yang dipimpin atau dikomandani oleh Haji Miskin, Haji Piobang. Itu ada 3 haji itu. Ya. Jadi Haji Piobang, Haji Miskin, satu lagi haji lupa saya. Itulah haji-haji pertama orang Minang yang belajar di luar negeri. Setelah dia pulang, dia melihat adat di Minangkabau ini banyak yang mudorot. Ya. Adat adu kabau, Ya. kemudian adat adu Ayam. mabuk-mabukan, minuman keras, segala macam masih ada. Ya. Bajudi. Ya. Itulah yang ditentang sama kaum Bonjol lah. Imam Bonjol lah. sebelum Padri. Imam Bonjol kan waktu melawan Belanda. Sebelum Imam Bonjol. Ya. Oleh pertama kali oleh Haji Piobang, Ya. oleh Haji Miskin, oleh Haji, ada 3 haji sebelum Imam Bonjol ini. Ya, ya. Nah, Haji Miskin. Imam Bonjol setelah kekinian, Ya. setelah abad ke-19 sekian. Jadi mulai ribut itu akhirnya terjadi Perang Padri. Ya. Yang akhirnya kemudian pihak, karena Raja Pagaruyung yang terakhir itu kan sempat minta bantuan kepada Belanda untuk menghadapi kaum agama ini. Makanya setelah itu mereka sadar, akhirnya mereka sama-sama melawan Belanda, dipimpin oleh Imam Bonjol, imam dari Bonjol. Sebelumnya Perang Padri ini perang saudara sebetulnya. Akibat Perang Padri inilah menyadarkan mereka bahwa adat itu nggak bisa. Sekarang ini Islam sudah menjadi agama, boleh katakan agama masyarakat Minang. Ya. Jadi adat harus bersandikan syarak. Syarak itu hukum. Ya. Syarak bersandikan kitabullah, yaitu Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas juga. Makanya adat istiadat Minangkabau harus paralel dengan harus kitabullah ya. Adat bersandi syarak. Jadi adat harus berlandaskan kepada syarak. Syarak itu syariat atau hukum artinya. Ya. Hukum apa? Hukum-hukum agama Islam yang ada di dalam kitabullah. Al-Quran. Makanya adat harus berkaitan dengan kitabullah. Ya. Makanya kan ada orang yang di luar Minang mengatakan, nggak konsisten orang Minang. Nyatanya matrilineal. Harta warisan diturunkan pihak perempuan. Padahal Al-Quran bilang begitu. Tidak. Jadi begini, di dalam Minang itu harta pusaka itu ada 2. Ya. Sako dan pusako ya. Ya. Pusako itu ada pusako rendah dan pusako tinggi. Ya. Yang pusako tinggi berupa kolam, hutan, ladang, sawah, itu milik kaum dia, milik bersama, milik komunal. Makanya saya bilang orang Minang ini sangat sosialis. Ya. Harta pusako inilah yang dinamakan pusako tinggi. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Hanya boleh untuk digadekan. Ini yang megang harus perempuan, yaitu Bundo Kanduang. Gitu. Makanya pusako tinggi tidak boleh diwariskan kepada orang diurut ke patrilineal, tapi diwariskan berdasarkan jalur ibu pada anak perempuannya. Ya. Nini Bundo Kanduang. Tapi kalau sako kepemimpinan ini itu diturunkan oleh Ninik Mama. Kalau Ninik Mama itu penghulu, laki-laki ini. Ya. Nah, diturunkan sesuai dengan kalarasan tadi. Nah, tapi kalau pusako tinggi itu harus jalur ibu. Ya. Tapi kalau pusako rendah itu hasil harta warisan hasil dari pencarian kita. Contoh udah hasil pencariannya dapat rumah ini, mobil, itu pusako rendah. Ya. Itu diwariskan sesuai dengan hukum Islam. Ya. Hukum waris Islam yang dinamakan hukum faraid. Ya. Nah, jadi pusako rendah diwariskan sesuai hukum Islam, sesuai faraid, hukum waris. Tapi pusako tinggi diwariskan secara matrilineal. Supaya tidak hilang. Yang megang perempuan, itulah hebatnya orang Minang malah. Ya. Kalau dipegang laki-laki, habis untuk kawin lagi nanti. Ya.
Yang megang perempuan daripada anak perempuan supaya tidak hilang. Hanya boleh digade, tidak boleh dijual. Itu pun ada syaratnya digade. Ada 4 syarat pusako tinggi boleh digade. Yang pertama adalah membangkit batang terendam. Untuk membangkitkan batang terendam, untuk mengangkat penghulu baru, karena tidak ada biaya, nggak ada biaya untuk mengangkat penghulu baru, terpaksa menggadekan, karena kaum tidak punya uang, itu boleh. Yang kedua adalah mayit tabuju di atas rumah. Jadi mayat sudah terbujur di atas rumah, nggak ada biaya untuk mengupakara atau merawat jenazah sampai penguburkan, nggak ada biaya lagi. Sementara harus segera dikuburkan, terpaksa harus digadekan. Jadi mayit terbujur di atas rumah. Rumah gadang katirisan. Rumah gadang katirisan artinya rumah gadang sudah pada lapuk, rusak, nggak bisa udah nggak bisa dipakai lah. Ya, terpaksa sawah ini digadekan lah untuk membiayai rumah gadang rehabilitasi. Yang keampe, anak gadih tua ndak balaki. Gadis tua tidak balaki. Jadi anak gadis sudah tua, tidak kawin-kawin. Nggak ada biaya untuk mengawinkan, terpaksa dikawinkan dengan biaya, terpaksa menggadekan. Itu. Ada 4 misalnya. Pusako itu. Ya, jadi ada 4 syarat untuk bisa digadekan. Dan menggadekannya kalau bisa orang yang sesuku dulu. Sama-sama caniago dulu. Kalau terpaksa senagari lah. Walaupun beda suku, tapi sanagari. Kan nagari bakal ambek suku kan, minimal. Kalau terpaksa lagi ya orang lain. Jadi nggak sembarangan pusako tinggi ini. Wah, minum dulu. Luar biasa nih. Aduh, pening kepala kita nih, sahabat. Wah, minum kita. Baik, Mas, mungkin sudah tuntas kita. Tapi kalau membicarakan masalah orang-orang Minang yang berprestasi, belum selesai dah. Di Indonesia sekarang ini, orang Minang apa yang nggak ada di sini? Coba, dari mulai orang kaya-kaya. Jadi Fahmi Idris, kemudian yang terkenal-kenal orang kaya Tanjung, siapa lagi itu dulu? Hasim Ning. Itu kan orang Minang kaya-kaya semua. Ulamanya Buya Hamko. Hamka, bapaknya Karim Amrullah. Jadi Hamka itu kan Habji Abdul Malik Karim Amrullah. Bapaknya Hamka namanya Karim Amrullah. Bahkan di Sumatera Barat sendiri pernah jadi ibu kota negara ya? Ya pernah. Karena Jogja diduduki PDRI kan, pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Berarti presidennya orang Minang. Kebetulan yang jadi presiden orang Banten. Oh, Banten. Safrudin Prawira Negara. Bukan orang Cuma Minang. berkedudukan di Minang. Tapi panglimanya segala macam banyak orang Minang. Tapi presidennya namanya Safrudin Prawira Negara. Kebetulan dia orang Banten ya, suku Banten ya. Cuma di Minang tempatnya. Jadi Bukit Tinggi pernah menjadi ibu kota. Setelah Jogja runtuh, Jogja diduduki maksudnya. Kemudian orang Minang yang jadi istilahnya penyanyi banyak, Eli Kasim, Tia Ramon. Waktu saya letnan itu banyak membeli kaset Tia Ramon itu. Sekarang ada Ratu Sikumbang. Suaranya mantep-mantep. Eli Kasim. Kemudian tari-tari Minang kan banyak itu kan, tari Piriang, tari Indang, ya kan? Tarinya saja menggambarkan bahwa tari lilin, ya kan? Tari piring itu menggambarkan bahwa orang Minang itu di tempat perantauan ya dia cari kehidupan, cari kehidupan. Gitu ya. Iyalah. Nggak suka dia tari-tari pakai senjata. Nggak ada. Nggak ada perang-perangan. Di Minang nggak ada tari pakai senjata kan? Itulah. Bukan orang Minang nggak jago bertempur. Bukan orang Minang nggak berani berkelahi. Pendekar juga banyak. Banyak pendekar. Dan zaman dulu yang mengukuhkan dia pendekar itu penghulu. Karena di dalam masyarakat Minang orang laki-laki nggak ada yang tidur di rumah gadang kalau sudah remaja. Tidur di musola. Ya kan langgar kalau di Jawa. Di langgar. Surau. Di surau itulah dia belajar mengaji dan belajar bersilat. Silat. Gitu. Tawat, luar biasa nih. Kalau dikupas terus sama Pak Agus ini bisa 7 hari 7 malam. Dan Mas, mungkin
sebagai closing statement ya, apa yang bisa kita petik keteladanan dari Minangkabau ini? Ya, kira-kira mungkin bisa disampaikan closing statement-nya. Ya, oke. Terima kasih udah Am. Ya. Sobat Pojok Tentara, tadi sudah kita ulas semua sejarah Minangkabau sampai ke sistem adatnya dan lain sebagainya. Walaupun itu karena keterbatasan waktu tentu tidak bisa lengkap. Namun banyak hal yang kita bisa contoh dari masyarakat Minangkabau. Ya. Walaupun saya bukan suku Minang, namun saya pernah tinggal di sana dan saya merasa Minangkabau itu menjadi kampung halaman saya yang kedua. Karena saya pernah berdinas bujangan di sana. Gitu. Ya. Jadi, boleh katakan orang Minang itu sangat pede. Merantau, belajar sangat pede, dan tidak pernah jumawa di tempat rantau. Ya. Itu yang harus kita tiru. Ya. Itu kepedean menurut saya. Dan orang Minang jarang, memang ada gerakan 1000 Minang, ada perkumpulan Minang segala macam. Tapi perkumpulan dalam rangka untuk silaturahmi. Bukan perkumpulan untuk membesarkan sukunya, melawan secara kekerasan suku yang lain. Tidak seperti itu. Ini yang harus kita tiru. Kemudian etos pendidikan orang Minang sangat tinggi. Itu udah jauh-jauh sehari. Etos kerjanya terutama berdagang. Makanya ada, boleh katakan, bukan apa ya, guyonan ya, Padang, pandai dagang. Jadi orang Padang pandai dagang, kan gitu kan. Nah, jadi kepedean Minang untuk berdagang dan belajar ini harus kita kita ambil pelajaran, lesson learn buat kita semuanya. Dan orang Minang tidak jumawa dan tidak angkuh di negeri orang. Makanya ada Limo Sarek Maranto tadi, kemudian ada Adigium, Dima ranting dipijak, Dima ranting dipatah, di Sinan semua digali. Maksudnya, di mana dia mematahkan ranting, mengambil sesuatu dari situ, dia harus bikin mata tapi air. harus buat mata air supaya bermanfaat pada masyarakat sekitarnya. Ya. Di mana bumi dipijak, di siko langi dijunjung. Ya. Di mana dia berada di situ, dia menjunjung tinggi adat istiadat setempat. Ya. Itulah yang harus kita tiru demokrasi Minang sini. Ya. Makanya tidak salah apa yang disampaikan oleh Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Bapak Presiden kita, dan Nurcholish Madjid, yang mengafirmasikan bahwa budaya politik Indonesia sangat diwarnai oleh demokrasi Minangkabau. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa sahabat ya. Dari panjang lebar berapa episode kita bicara tentang Minang. Dan sebagai penutup dari Pojok Tentara, tadi banyak pituah-pituah yang disampaikan oleh narasumber. Saya hanya mengutip juga petuah-petuah dari ranah Minang. Orang-orang tua itu selalu mengajarkan kepada anak cucunya terus turun-temurun, berabad-abad. Mereka katakan, cepat, jangan mendahului. Tajam, jangan melukai. Pandai, jangan menggurui. Itulah petua-petua orang-orang tua dari Minangkabau. Ya. Sahabat Pojok Tentara, semoga kita bisa mendapat keteladanan dari perbincangan ini dengan narasumber kita, Bapak Maijen Purnawirawan Agus Sarip Fadilah. Kita menuju ke kamera. Oke. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Oke, siap. 1, 2, 3. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Sekali lagi. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Wah, luar biasa ini. Rajonan abdi, rajo disambang, rajonan lalai, rajo disanggang, rajonan jadi kawan baru dia, rajonan jali musuh bersama.
bersamo, rajonan gali musuh bersamo. Teladan Nusantara.